Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang saya banggakan. Semoga tetap dalam keadaan sehat semua dan tetap terapkan protokol kesehatan. Untuk materi pertama kita akan membahas seputaran database, di mana kita nanti akan masuk ke dalam pembuatan koneksi dan pembuatan database. Nah, sebelum kita membuat suatu koneksi ataupun database, perlu kita pahami terlebih dahulu, apa sih yang disebut dengan database itu? Database merupakan suatu penyimpanan, entah itu informasi, file, di mana digunakan untuk perancangan aplikasi web maupun aplikasi yang basisnya desktop. Nah, untuk database itu sendiri yang sering digunakan adalah MySQL, kemudian SQL Server maupun Oracle. Untuk MySQL sendiri sering digunakan untuk pembuatan maupun perancangan web. Sementara untuk Oracle sering digunakan untuk perancangan basis desktop Java. Sementara untuk SQL Server sering digunakan pada aplikasi basis desktop Visual Studio. Nah, sebelum melakukan perancangan maupun pembuatan database, perlu diperhatikan aplikasi apa saja yang harus disiapkan untuk diinstal nantinya. Karena aplikasi yang akan kita buat ataupun kita rancang adalah pemrograman web, kita akan menginstal beberapa aplikasi, yaitu MySQL. Untuk databasenya kita menggunakan XAMPP. Kemudian untuk editornya kita menggunakan Sublime. Untuk browsernya sendiri disesuaikan saja, bisa menggunakan Chrome, Firefox maupun Internet Explorer. Untuk aplikasinya silahkan kalian download di link yang sudah saya sisipkan. Langkah pertama kita install terlebih dahulu untuk XAMPP-nya. Bagi yang sudah mempunyai database MySQL, entah itu appserve dan sejenisnya, silahkan di-uninstall terlebih dahulu, karena kita nanti akan menggunakan XAMPP untuk databasenya. Karena kalau tidak kita uninstall, kita harus mengubah portnya. Kalau portnya tidak dirubah, kedua port tersebut baik MySQL dari appserve maupun XAMPP akan terjadi crash ataupun bentrokan. Untuk aplikasi selanjutnya harus diinstal adalah text editor. Nah, di sini kita menggunakan Sublime Text. Langkah berikutnya kita membuat suatu file dengan tipe ataupun ekstensi PHP dan disimpan di htdoc di drive C. Kemudian kita beri nama koneksi.php. Selanjutnya kita buka tag PHP untuk membuat codingnya.
Kemudian kita buat variabel baru untuk mendeklarasikan baik itu dari localhost-nya, kemudian username-nya maupun password-nya. Untuk pembuatan nama variabel bisa disesuaikan, terserah kalian sendiri. Kemudian untuk pembuatan query yang versi terbaru, dia menambahkan ekstensi i. Kalau untuk versi yang lama di bawah versi 5.5 dia masih menggunakan MySQL, bukan MySQLi. Selanjutnya kita buat kondisi atau script kondisi untuk menentukan koneksi tersebut sudah berhasil apakah belum atau gagal. Kita pakai kondisi if else. Oke, kalau sudah kita simpan kembali dan kita coba menggunakan browser Chrome, kita akses localhost, kemudian portnya defaultnya adalah 80. Kalau yang tidak bisa kita rubah 3306. Kemudian slash nama file koneksi tadi, ekstensinya .php, enter. Kemudian apabila koneksinya sudah berhasil, selanjutnya kita membuat file baru dengan nama membuat _database.php. Nah, di situ nanti kita membuat script untuk koneksi dan pembuatan database dari script. Pertama-tama kita kopikan scriptnya terlebih dahulu dari koneksi tadi atau bisa menggunakan include. Kemudian kalau sudah di copy, kita membuat perintah baru untuk membuat database-nya. Query-nya adalah create database. Selanjutnya kita buat kondisi baru lagi menggunakan if else, di mana kondisi tersebut bila koneksi maupun pembuatan database berhasil akan tercetak string koneksi berhasil dan pembuatan database berhasil. Apabila sudah berhasil, kalian screenshot untuk hasilnya tersebut. Kemudian silahkan kalian kirim screenshot tersebut melalui Google Classroom. Oke, untuk materi yang pertama maupun tugas yang pertama sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.